Konsep hak asasi manusia. 1. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Menurut John Locke maupun Kuncoro Pubor Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Selain itu, menurut David Betham dan Kevin Boyle, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, menurut Mariam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya universal, setiap orang memiliki hak yang sama, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. 2. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6 macam bidang. 1. Bidang secara pribadi. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, di bidang politik. Artinya, setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan politik. Yang ketiga, bidang hukum atau peradilan. Artinya, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, di bidang ekonomi. Artinya, semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa adanya gangguan. Yang kelima, bidang sosial budaya. Artinya, setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budaya. 3. Sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan hak asasi manusia sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perkembangan hak asasi manusia di dunia diantaranya yaitu A. Magna Carta tahun 1215. Magna Carta berisi tentang menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Menurut isi Magna Carta, raja beserta keturunannya berjanji menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Raja berjanji akan memberikan hak-hak berikut kepada masyarakat. Pertama, hak-hak masyarakat mendapatkan penghormatan dari petugas pajak dan petugas keamanan. Artinya, masyarakat tidak akan mendapatkan perlakuan tidak adil tanpa bukti yang kuat. Seseorang tidak akan mendapat hukuman dan sanksi tegas tanpa adanya perlindungan hukum. B. Petition of Right tahun 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Dokumen Petition of Right memuat penuntutan pajak yang tidak disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksa menerima tentara di rumahnya. C. Bill of Rights tahun 1689. Bill of Rights berisi kebebasan berbicara dan berpendapat bagi anggota parlemen. Anggota parlemen sebagai pemegang perizinan terkait pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara. Kebebasan memeluk agama bagi semua warga dan keputusan raja dapat diubah oleh parlemen. The Declaration of Independence 1776. Istilah human rights dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration de l'Homme et du Citoyen. Simbol revolusi Prancis yang terkenal yaitu pertama, liberté atau kemerdekaan, yang kedua adalah égalité atau
kesamarataan. Yang ketiga adalah fraternite, kerukunan atau persaudaraan. F. Universal Declaration of Human Rights 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. 4. Perkembangan HAM di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia. Indonesia dijajah selama berabad-abad. Selama penjajahan terjadi berbagai diskriminasi dan pelanggaran HAM. Di zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasi menjadi 3 strata, yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asia, Cina, India, Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Stratifikasi berujung pada tindakan diskriminatif yang mendorong bangsa Indonesia memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia, yang dapat dilihat dari momentum-momentum seperti Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi, UUD RIS, UUD S 1950 secara tertulis mencantumkan konsep HAM, ketetapan MPRS tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara. Tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN tahun 1998. Sidang Istimewa MPRS 1998 merumuskan piagam HAM secara eksplisit melalui ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. Ketetapan MPR nomor 17 ini dijabarkan dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2000 sebagai pelaksanaan HAM di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia. 1. Proklamasi, yang merupakan sebuah tonggak awal dan upaya penegakan perlindungan HAM. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Notonegoro, manusia mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. 3. Pancasila. Berpijak pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, konsep HAM ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas tetapi memiliki batasan berupa nilai dan norma. Masa kepemimpinan Soeharto adalah peristiwa Talangsari 1989 di Dusun Talangsari 3, Desa Raja Basa Lama, Lampung Timur. Berawal dari seorang tokoh yang bernama Warsidi yang dicurigai aparat karena ingin membuat gerakan untuk menjadikan negara Islam di Indonesia. Aparat mencium aktivitas Warsidi. Pada tanggal 6 Februari 1989, pemerintah setempat melalui musyawarah pemimpin kecamatan atau muspika dipimpin oleh Dan Ramil W. Jepara. Kapten Sotiman mendatangi kediamannya untuk meminta keterangan kepada Warsidi beserta pengikutnya. Namun kedatangan Kapten Sotiman disambut dengan perlawanan oleh pengikut Warsidi. Akibatnya, Kapten Sotiman tewas dan dikubur di Talangsari. Pemerintah langsung mengambil tindak tegas dan mengirim tentara dari Korem Garuda Hitam tanggal 7 Februari 1989 yang saat itu dipimpin oleh Kol Hendro Priyono. Akibat serangan tersebut, puluhan korban tewas termasuk Warsidi dan ratusan pengikutnya ditangkap.
Saat ini, Komnas HAM sudah selesai melakukan penyelidikan dan diserahkan ke Kejagung, dan sudah 150 korban yang diselidiki Komnas HAM, kata aktivis Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Ali Nur Syahid. Menurutnya, tidak mungkin seorang Warsidi yang juga tewas pada peristiwa tersebut membuat negara Islam. Kelompok mereka jumlahnya tidak terlalu banyak, mana mungkin membuat negara Islam. Pemerintah mengirim tentara untuk melakukan penyerangan, tapi tuduhan mereka akhirnya tidak terbukti. Akibatnya, banyak nyawa yang melayang, ujarnya. Dikatakan Ali, saat ini banyak korban yang sudah islah atau damai dengan pemerintah. Namun ada juga yang tidak ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Ada keluarga korban yang ingin prosesnya dilanjutkan ke pengadilan, pungkasnya. Bahwa sesungguhnya keluarga korban tidak dendam. Kami hanya menuntut pengakuan negara atas peristiwa pembantaian di Talangsari dan mengembalikan hak para korban. Suparmo, korban Talangsari. Saat ini, meskipun Umbu Cihedong Dusun Talangsari telah dibuka dan ditempati, namun kondisi pembangunannya masih jauh tertinggal dari dusun-dusun di sekitarnya. Infrastruktur seperti aliran listrik sampai saat ini belum mengalir ke Dusun Talangsari, meskipun di dusun-dusun sekitarnya telah dialiri listrik. Selain itu, akses jalan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan di Dusun Talangsari belum memadai. Sampai saat ini terhadap para korban dan keluarganya masih terjadi tuduh-tuduhan atau stigma negatif, dianggap teroris dan anti-nasionalis. Padahal, banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis akibat kekerasan saat dan sesaat setelah peristiwa, karena ada rangkaian tekanan yang mengepung para korban dan keluarganya hingga puluhan tahun.